Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Aisyah Putri dari PID akan mempresentasikan materi mengenai iman kepada Allah sebagai dasar keimanan yang kokoh untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak. Iman menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya adalah percaya atau meyakini. Sedangkan iman menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan lewat perbuatan. Maka, iman adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, serta mengikrarkannya dengan lisan dan membuktikannya dengan amal perbuatan secara nyata. Rukun iman terdiri atas 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada Rasul, keempat iman kepada kitab, kemudian iman kepada hari akhir, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu mencakup pada 4 aspek. Yang pertama, iman tentang wujud Allah, kemudian iman tentang keesaan Allah dalam rububiyah, kemudian iman tentang keesaan Allah dalam uluhiyah, dan terakhir iman tentang asma wa sifat Allah, asma dan nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama itu iman tentang wujud Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap sesuatu pasti ada yang menciptakannya. Seperti diri kita sendiri, pasti ada yang menciptakannya. Nah, setiap manusia itu sudah memiliki fitrah masing-masing, yaitu mempercayai bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini, kehidupan ini. Nah, itu adalah Allah. Setiap manusia, bukan hanya muslimin saja, tapi setiap manusia pasti mempercayai ada yang menciptakan kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah iman tentang keesaan Allah dalam rububiyah, yaitu maksudnya adalah Rob, itu adalah zat yang berwenang untuk menciptakan, memiliki, menguasai, dan memerintah. Maka tidak ada satupun yang memiliki wewenang untuk memerintah, menguasai, memiliki, menciptakan kecuali Allah. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah membolak-balikan yang mengganti siang ke malam, malam ke siang, itu hanya Allah saja. Maka tidak ada satupun makhluk yang mengingkari rububiyah Allah kecuali dia itu sombong. Seperti contohnya Fir'aun, Raja Namrud, dan yang lainnya seperti di zaman Nabi terdahulu. Kemudian yang ketiga adalah iman tentang keesaan Allah dalam uluhiyah. Nah, adapun maksud dari tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, karena tidak ada yang berhak kita sembah atau kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara rububiyah dan uluhiyah itu saling sangat erat, tidak bisa dipisahkan, karena pembuktian dari kepercayaan kita tentang keesaan Allah dalam rububiyah itu dibuktikan dengan tauhid uluhiyah ini. Kita mempercayai bahwa Allah itu yang menciptakan, yang menguasai, yang memerintahkan, yang memiliki alam semesta ini. Itu kita buktikan dengan kita beribadah itu hanya kepada Allah, itu sholat hanya untuk Allah, zakat hanya untuk Allah, puasa yaitu untuk Allah. Seperti itu hubungan antara keesaan Allah dalam rububiyah dan keesaan Allah dalam uluhiyah. Yang terakhir ialah iman kepada asma wa sifat Allah, yaitu nama-nama dan sifat Allah. Pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat yang dimilikinya. Berarti kita menetapkan seluruh asma dan sifat Allah
sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah yang ada di Al-Quran dan sunnah nabinya. Kemudian tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam asma wa sifatnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan yaitu terwujudnya ketauhidan kepada Allah, di mana dia hanya bergantung kepada Allah dalam rasa harap dan rasa cemas, rasa takut, dan meminta pertolongan itu hanya bergantung kepada Allah, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah buah dari beriman kepada Allah dengan baik dan benar. Kemudian sempurnanya kecintaan kepada Allah sesuai dengan nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Juga terwujudnya peribadahan kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Dalil iman kepada Allah terdapat dalam surat At-Taghabun ayat 13. Saya akan memberikan ayatnya beserta dengan arti perkata dan arti fullnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah, la, there is no, ilaha, God, illa, except, who, him, wa 'ala, and upon, Allah, falyatawakkal, that put their trust, al-mu'minun, the believers. So the full translation for this ayah is, Allah, there is no God worthy of worship except Him. So in Allah the believers put their trust. Arti bahasa Indonesia dari surat At-Taghabun ayat 13 yaitu Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Bagian pertama dari ayat tersebut memberitakan tentang keesaan Allah, itu dengan kalimat perintah, yaitu esakanlah penyembahan itu kepada Allah saja. Kemudian ikhlaskanlah ketaatan itu hanya kepadanya. Kemudian bertawakallah kamu kepadanya. Pada bagian akhir ayat tersebut, itu Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Falyatawakkal, itu bertawakallah kamu kepadanya. Tafsir dari surat At-Taghabun ayat 13. Dalil kedua tentang iman kepada Allah yaitu terdapat pada surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa id, and when, akhadha, was taken, rabbuka, your Lord, min, from, bani, the children, adama, of Adam, min, from, zuhurihim, their loins, dhurriyyatahum, their descendants, wa ashhadahum, and made them testify, ala, over, anfusihim, themselves, alastu, am I not, birabbikum, your Lord, qalu, they say, bala, yes, shahidna, we have testified, an, lest, qalu, you say, yawma, on the day, al-qiyamah,
the day of resurrection. Inna indeed kunna we were an about hadha this ghafilin unaware. The full translation is, and remember when Allah brought forth from the loins of the children of Adam their descendants and had them testify regarding themselves. Allah asked, "Am I not your Lord?" They replied, "Yes, you are. We testify." He cautioned, "Now you have no right to say on the judgment day, we were not aware of this." Arti bahasa Indonesia dari surat Al-A'raf ayat 172 ialah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka sendiri. Seraya berfirman, "Bukankah aku Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Ya, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah orang yang lengah terhadap kekuasaan Tuhan." Allah menceritakan bahwa Dia telah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari sebelum mereka untuk mengadakan persaksian atas diri mereka sendiri bahwa Allah adalah Tuhan dan pemilik mereka, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Sebagaimana Allah menjadikan hal tersebut di dalam fitrah dan pembawaan mereka. Ada satu kisah tentang Asiyah binti Muzahim, yaitu seorang perempuan yang berasal dari Bani Israel dan merupakan keturunan dari para nabi. Ia juga merupakan istri dari Fir'aun. Dia diketahui dan dikenal sebagai seseorang yang menyayangi orang-orang miskin dan sering bersedekah kepada mereka. Dalam tafsir Murrah Labid disebutkan Asiyah binti Muzahim mulai beriman kepada Allah ketika mengetahui Nabi Musa alaihissalam telah mengalahkan para tukang sihir Fir'aun. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menumbuhkan benih-benih keimanan di dalam dirinya, dalam hatinya, sejak keinginannya untuk mengambil dan mengasuh Nabi Musa alaihi wasallam yang dihanyutkan di sungai. Ketika itu Aisyah memohon kepada Firaun untuk tidak membunuh bayi Nabi Musa tersebut. Ia berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah engkau membunuhnya. Dan dia juga bukan berasal dari Bani Israel. Dia akan membawa keberuntungan bagi kita." Kemudian saat Nabi Musa alaihissalam mengalahkan para tukang sihir Firaun, Asiyah semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur umat manusia, bukan suaminya yang mengaku sebagai seorang Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan manusia. Asiyah pun beriman kepada Allah secara diam-diam. Namun lama-kelamaan suaminya mengetahui keimanannya, tetapi bukannya goyah. Keimanan Asiyah semakin kuat. Ia lebih memilih disiksa oleh suaminya daripada harus mengakui bahwa suaminya adalah seorang Tuhan. Firaun pun marah besar saat mengetahui istrinya beriman kepada Allah dan tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ia pun memanggil Al-Gojo untuk menyiksa Asiyah. Asiyah dibandingkan di atas tanah, di bawah terik matahari yang panas, dan kaki serta tangannya diikat ke pasak-pasak kayu. Fir'aun berpikir ketika itu Asiyah tidak akan tahan dengan siksaannya, dan sehingga mau mengubah keimanannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tak membiarkan hambanya dalam kesulitan. Setiap sang Al-Gojo meninggalkan Asiyah, malaikat segera
menutup sinar matahari agar tempatnya menjadi teduh. Suatu hari Firaun kemudian bertanya kepada rakyatnya, apa yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Muzahim? Orang-orang pun memuji kebaikannya. Firaun kemudian berkata, sesungguhnya ia menyembah Tuhan selainku. Kemudian para rakyatnya itu menjawab, kalau begitu bunuhlah dia. Nah, setelah itu Firaun pun mendirikan pasak-pasak dari besi dan mengikat kedua tangan dan kaki istrinya, dan kemudian disiksa terus di bawah sinar matahari yang terik. Di tengah siksaannya, Asiyah berdoa, ya Robku, mohonkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maka Allah mengabulkan doanya. Diperlihatkanlah rumah dari mutiara putih untuknya di surga kelak. Melihat hal tersebut, Asiyah pun tertawa. Fir'aun heran terhadap tingkah istrinya dan berkata, apa kalian tidak heran dengan kegilaannya? Kami menyiksanya, tetapi yang malah tertawa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa Asiyah saat tubuhnya dibaringkan di atas padang pasir, sehingga ia tidak merasakan rasa sakit dan siksaan rajin yang tersebut. Dari kisah itulah kita dapat mengambil hikmah bahwa yakinlah kepada Allah, yakinlah atas pertolongan Allah, dan apapun yang terjadi, disiksa, dimaki, atau dibilang gila, ketika kita beriman kepada Allah, tetaplah teguh pada keyakinan kita. Maka manusia yang beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada wujud Allah, keesaan dalam rububiyah, keesaan dalam uluhiyah, kemudian asma wa sifat, akan menjadikan manusia tersebut hanya bergantung kepada Allah. Ketika dia takut, dia cemas, dia sedang berharap sesuatu, dia akan bergantung hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian pasti ketika dia beriman kepada Allah, dia akan beribadah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin.